3. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 5, untuk mempresentasikan tentang infeksi saluran kemih atau ISK pada wanita. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Zenia, ada Niluh Anggreni, ada Mika, ada Crescencia, dan saya sendiri Deviani. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam presentasi. Next slide. Yang pertama kita mulai dari definisi ISK. Infeksi saluran kemih atau ISK adalah infeksi yang terjadi pada sistem saluran kemih, termasuk uretra, kandung kemih, ureter, dan ginjal, dengan penyebab utama bakteri, terutama Escherichia coli. Next. Selanjutnya yaitu dimulai dari latar belakang dari ISK. Yang pertama, prevalensi. ISK adalah infeksi bakteri yang paling umum, terutama pada wanita, karena anatomi uretra yang lebih pendek. Sekitar 50-60% wanita mengalami ISK setidaknya sekali dalam hidup mereka. Faktor risiko yang dapat terjadi yaitu dari aktivitas seksual, kurangnya kebersihan pribadi, penggunaan alat kontrasepsi tertentu, dan sudah menopause. Selanjutnya yaitu relevansi, di mana tingginya angka kejadian ISK pada wanita menunjukkan perlunya pemahaman terkait pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. ISK yang tidak tertangani dapat menyebabkan komplikasi serius seperti pyelonefritis dan sepsis. Terakhir yaitu pentingnya peran tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi terkait penyakit ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai promotif yang dalamnya itu upaya promosi kesehatan. Oke, jadi untuk eh, promotif dalam penyakit ISK ini ada beberapa poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama dari kampanye edukasi masyarakat. Di dalamnya seperti promosi tentang kebersihan diri, terutama pada area genital melalui media sosial dan seminar kesehatan, dan juga edukasi pentingnya konsumsi air putih yang cukup, contohnya itu 8 gelas per hari. Untuk upaya promotif yang kedua yaitu program kesehatan sekolah. Jadi eh, bisa dilakukan sosialisasi kebersihan pribadi dan cara menggunakan toilet benar yang bisa kita edukasikan di sekolah-sekolah. Oke, selanjutnya untuk promotif ada promotif untuk dalam bidang media promosi. Jadi contohnya misalnya pembuatan materi digital, saya itu seperti video edukasi di platform seperti YouTube dan juga Instagram. Yang kedua ada juga kolaborasi dengan puskesmas, misalnya yaitu penyuluhan di posyandu, di klinik ibu dan klinik anak. Kemudian kita bisa juga menggunakan tagline yang dalam hal ini saya berikan contoh yaitu cegah ISK, jaga kebersihan diri dan hidrasi tubuh. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor preventif pada ISK, yaitu strategi pencegahannya. Di sini untuk strategi pencegahannya itu ada 2 poin umum. Yang pertama ada pola hidup sehat, yang kedua hindari faktor resiko. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang pola hidup sehat. Pola hidup sehat ada 3 poin penting. Yang pertama, minum air putih minimal 2 liter per hari. Yang kedua, jangan menahan buang air kecil terlalu lama. Yang ketiga, membersihkan area genital dari depan ke belakang setelah buang air. Berikutnya saya akan membahas hindari faktor risiko. Yang pertama, batasi penggunaan alat kontrasepsi seperti spermisida. Yang kedua, gunakan pakaian dalam berbahan katun dan tidak ketat. Next slide.
Berikutnya adalah edukasi dan deteksi dini. Yang pertama, saya akan membahas tentang edukasi gaya hidup sehat. Ada dua edukasi gaya hidup sehat. Yang pertama, diet seimbang untuk meningkatkan sistem imun. Yang kedua, pentingnya kebiasaan buang air kecil setelah berhubungan seksual. Yang kedua, deteksi dini, pemeriksaan urin rutin bagi wanita dengan riwayat ISK berulang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita masuk di kuratif. Di sini ada pendekatan pengobatan. Yang pertama ada pengobatan dengan antibiotik. Antibiotik lini pertama, nitrofurantoin, fosfomicin, trimethoprim, sulfamethoxazole. Yang kedua, durasi pengobatan 3-5 hari untuk ISK ringan. Selanjutnya di sini ada terapi pendukung. Yang pertama ada konsumsi cairan yang cukup. Setelah itu istirahat yang cukup. Next slide. Kita masuk di penanganan ISK berulang. Yang pertama di sini ada evaluasi penyebab ISK berulang, di mana pemeriksaan kultur urin untuk mengidentifikasi bakteri penyebab. Yang kedua ada pengobatan jangka panjang, antibiotik dosis rendah selama beberapa bulan. Yang ketiga di sini ada terapi non antibiotik, di mana suplemen cranberry dapat membantu mencegah adesi bakteri pada dinding saluran kemih. Next slide. Baik, sekarang kita masuk di studi kasus. Di sini untuk contoh kasusnya, wanita usia 35 tahun dengan ISK berulang akibat penggunaan spermisida. Untuk penanganannya di sini ada penghentian penggunaan spermisida. Yang kedua ada terapi antibiotik dan edukasi pola hidup sehat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke program rehabilitas. Rehabilitas pemulihan pasca pengobatan, yaitu ada dua program rehabilitas dan dukungan psikososial. Baik, yang pertama yaitu program rehabilitas, yaitu konseling dan edukasi sehat. Selanjutnya, latihan dasar panggul untuk memperkuat otot sekitar kandung kemih. Yang kedua yaitu dukungan psikososial, yaitu edukasi bahwa ISK berulang dapat ditangani dan dicegah. Selanjutnya, kita masuk ke rehabilitas peran tenaga kesehatan, yaitu juga ada dua, follow up rutin dan edukasi pasien. Yang pertama yaitu follow up rutin, yaitu pemeriksaan urin pasca terapi untuk memastikan infeksi sembuh total. Yang kedua yaitu edukasi pasien, pentingnya menjaga kebersihan dan deteksi dini gejala ISK. Selanjutnya, kita masuk ke kesimpulannya, yaitu ISK pada wanita merupakan masalah kesehatan umum yang dapat dicegah dan diobati. Kemudian upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sangat penting untuk mengurangi kejadian ISK. Kemudian implikasi untuk tenaga kesehatan. Kemudian edukasi masyarakat, deteksi dini, serta manajemen yang efektif dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.